Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Projective Personality Test. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, Yasmina Amelia. Selanjutnya ada Sawalia, Lira Setia, Yusri Dawati, Fardi Ali Yunus, dan Nuri Setiawan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya sebagai moderator akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari materi kami, yaitu Projective Personality Test. Nah, tes proyektif adalah suatu asesmen klasik dalam psikologi yang digunakan untuk memahami isi pikiran atau alam bawah sadar seseorang. Nah, tes ini bekerja dengan meminta individu memberikan jawaban ataupun respon terhadap suatu stimulus atau gambaran yang bersifat ambigu ataupun tidak jelas. Nah, dasar tes proyektif ini berasal dari teori sifat analisis yang dikemukakan oleh Freud dan Jung. Nah, sejak awal abad ke-20, tes ini berkembang dan digunakan dalam bidang klinis, penelitian, serta konseling. Walaupun tes ini sering mendapat kritikan terkait validitas dan reliabilitasnya. Nah, beberapa tes proyektif yang terkenal adalah Rorschach dan Thematic Apperception Test. Nah, dari tes-tes tersebut kemudian berkembanglah berbagai versi yang lebih modern seperti Holtzman-Ingblot Technique, CAT, dan lain sebagainya. Yang tujuannya untuk meningkatkan objektivitas, menyesuaikan dengan budaya, serta memperbaiki penilaian skor. Nah, para ahli menyatakan bahwa tes proyektif ini masih relevan karena mampu membantu memahami motivasi, kepribadian, dan proses psikologis yang sulit diungkapkan melalui tes objektif biasa. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan apa itu tes proyektif. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya tes proyektif adalah tes kepribadian yang menggunakan stimulus abstrak, ambigu, dan tidak jelas. Nah, seperti gambar, bentuk, atau situasi tertentu. Nah, pertanyaan kita teman-teman, kenapa tes ini dibuat tidak jelas atau ambigu? Nah, tes ini dibuat tidak jelas atau ambigu dikarenakan dari stimulus ambigu itulah seseorang dapat memproyeksikan isi dirinya sendiri seperti perasaan, kebutuhan, konflik batin, dan sesuatu yang ada pada dirinya yang tidak ia ketahui. Nah, berbeda dengan tes-tes yang pada umumnya yang jawabannya itu sudah pasti ya teman-teman. Tes proyektif itu memberi kebebasan kepada individu yang menggunakan tes ini untuk merespon sesuai dengan cara mereka berpikir dan perasaan mereka sendiri. Nah, kenapa karena itu jawaban setiap orang bisa berbeda meskipun stimulusnya itu sama. Dari situlah psikolog dapat melihat atau memahami dinamika kepribadian yang lebih dalam, terutama aspek yang sulit diungkapkan lewat tes-tes yang terstruktur yang digunakan pada umumnya. Nah, terus bagaimana cara kerja dari tes proyektif ini? Nah, cara kerjanya itu memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama itu stimulusnya itu tidak jelas dan tidak terstruktur atau jadi bebas diinterpretasikan. Kedua, karena ambigu, tiap orang bisa melihat berbeda-beda sesuai persepsi mereka. Nah, yang ketiga, stimulusnya tetap sama untuk semua orang. Dan yang keempat, pendekatannya komprehensif yang memberi kita gambaran luas tentang kepribadian. Berikut adalah contoh dari tes-tes proyektif. Yang pertama itu ada hipotesis proyektif. Nah, hipotesis proyektif itu adalah ketika seseorang memberi makna kepada stimulus yang ambigu, mereka sebenarnya sedang memproyeksikan kebutuhan, emosi, dan pengalaman internal mereka sendiri. Nah, contohnya nih, contoh yang gampang, ketika anak kecil itu takut gelap dan melihat bayangan dalam gelap itu sebagai monster. Padahal itu cuma bayangan biasa yang netral, tidak menyeramkan dan tidak menyenangkan karena berada di dalam gelap. Nah, yang muncul itu ketakutan dari si anak kecil kan, bukan sifat dari stimulusnya. Nah, jadi respon yang bisa itu berupa persepsi atau kecenderungan menghindari sesuatu atau pengaruh emosi tertentu dari si anak tersebut. Dan teman-teman perlu ingat bahwa
satu respon saja itu tidak cukup untuk menyimpulkan kepribadian dari seseorang. Kita harus lihat secara keseluruhan dari pola kepribadian seseorang tersebut. Nah, tantangan dari tes proyektif ini adalah ketika interpretasi tes ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama kayak trauma masa kecil, konflik pribadi, stres, bahkan konflik emosional saat tes. Maka validitas dan reliabilitas dari tes ini itu masih diperdebatkan oleh beberapa peneliti. Tapi meskipun begitu, tes proyektif ini tetap berguna dalam konteks klinis yang bisa memberi kita wawasan tentang aspek kepribadian yang sulit diakses melalui tes-tes biasa. Jadi tes proyektif itu sangat powerful, tapi harus digunakan dengan hati-hati dan pemahaman yang mendalam. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang the Rorschach-Youngblood test. Nah, tes Rorschach-Youngblood dikembangkan oleh psikiater asal Swiss yang bernama Hermann Rorschach dan diterbitkan pada tahun 1921 yang dikenal sebagai tes bercak tinta. Nah, kenapa disebut tes bercak tinta? Karena tes ini menjadikan bercak tinta sebagai stimulusnya yang bisa digunakan sebagai alat bantu diagnosis kepribadian seseorang secara menyeluruh, baik itu dari segi intelektualnya, emosional, dan lain-lain. Nah, tes bercak tinta, tes Rorschach-Youngblood merupakan cara prosedur untuk mengungkapkan kepribadian individu dengan menggunakan teknik proyektif nonverbal, yaitu tes proyektif yang instruksinya saja memakai bahasa, tetapi stimulusnya itu bisa berupa gambaran, bercak tinta, atau goresan tangan. Nah, pada tes Rorschach ini menggunakan bercak tinta sebagai stimulusnya. Disebut tes bercak tinta karena tes ini tidak menanyakan kepribadian klien secara langsung, tetapi justru melihat bagaimana si klien memproyeksikan pikirannya, perasaan, dan pengalamannya ke dalam suatu stimulus yang ambigu, yaitu bercak tinta. Jadi tidak ada jawaban yang salah maupun benar dari klien gitu. Nah, bercak tinta pada tes Rorschach itu sengaja dibuat abstrak dan ambigu ataupun tidak memiliki makna yang pasti. Nah, ketika si klien diminta untuk mengungkapkan isi pikirannya terhadap stimulus bercak tinta yang dilihatnya, nah biasanya nih responnya akan spontan. Nah, dari respon spontan itulah psikolog dapat memahami bagaimana klien mengorganisir makna, cara berpikir, serta memandang dunia di sekitarnya. Nah, sebagai contoh nih, ketika klien melihat bercak tinta, lalu dia mengatakan, oh ini seperti kelawar. Nah, jawaban itu bukan berarti dia itu salah maupun benar, tetapi jawaban itu menunjukkan bahwa otaknya menghubungkan bentuk bercak tinta dengan pengalaman ataupun gambaran yang sudah familiar baginya. Nah, dari pola-pola jawaban itulah yang kemudian dianalisis oleh psikolog untuk mengungkap kepribadian si klien lebih lanjut gitu. Selanjutnya dijelaskan bahwa gambar bercak tinta yang dipersepsikan oleh individu itu pada dasarnya ialah memproyeksikan aspek-aspek kepribadiannya seperti sifat dasar dan dorongan dari individu. Contohnya agresif ataupun kehati-hatiannya terhadap sesuatu. Selanjutnya ialah menggambarkan motivasi dan kebutuhan psikologis individu serta bagaimana individu menghadapi dan mengatasi masalah dalam kehidupannya. Nah, dengan kata lain, hasil persepsi individu terhadap kartu-kartu Rorschach itu tanpa sadar sebenarnya dia menceritakan kepribadiannya. Nah, misalnya nih, individu dalam kehidupan sehari-hari dia suka menjauh dari orang-orang sekitarnya, mungkin karena alasan orang-orang membuatnya tidak tenang ataupun gelisah. Maka pada kartu Rorschach bisa muncul nih respon-respon di mana individu menolak melihat ataupun menangkap figur manusia pada gambar-gambar di kartu Rorschach itu. Nah, tetapi individu cenderung malah melihat hal lainnya seperti hewan,
tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, dan awan gitu. Lalu bagaimana cara mengetahui aspek-aspek kepribadian sebelumnya. Nah, hal ini tidak bisa dilihat hanya dari jawabannya saja, tetapi dari beberapa hal penting. Nah, yang pertama ialah bagian bercak tinta mana yang dipilih oleh individu. Apakah fokus pada keseluruhan ataupun hanya bagian tertentu saja. Nah, yang kedua ialah dilihat apa yang dilihat dan tidak dilihat oleh individu, karena hal ini menunjukkan fokus perhatian dan cara berpikirnya. Nah, yang ketiga ialah diperhatikan juga bagaimana individu mengorganisasi gambar, apakah jawabannya terstruktur ataupun lebih acak-acakan gitu. Nah, terakhir, lama waktu individu dalam melihat dan memberikan jawaban juga menjadikan pertimbangan. Karena dapat menggambarkan cara individu memproses informasi dan mengambil keputusan. Nah, jadi tes Rorschach ini tidak menilai benar ataupun salah, tetapi membantu memahami pola pikir, emosi, dan kepribadian seseorang secara lebih mendalam untuk memahami aspek kepribadian seseorang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi The Thematic Upper Caption Test. Nah, jadi teman-teman, The Thematic Upper Caption Test atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah TET adalah tes yang diperkenalkan oleh tokoh Christina Morgan dan Henry Murray. Tes ini tuh adalah tes proyektif yang digunakan untuk mengevaluasi dan melihat bagaimana karakteristik kepribadian individu melalui interpretasi mereka terhadap gambar-gambar ambigu. Nah, selanjutnya menurut Sun dan kawan-kawan pada tahun 2004 sebagaimana dikutip dalam Kaplan dan Saccozo pada tahun 2012 juga menerangkan bahwasanya The Thematic Upper Caption Test ini tuh adalah tes yang didasari oleh teori kebutuhan Murray pada tahun 1938. Serta The Thematic Upper Caption Test ini tuh menjadi teknik penting dalam penelitian kepribadian individu. Nah, selanjutnya juga menurut Wood dan kawan-kawan pada tahun 2003 dikutip juga dalam Kaplan dan Saccozo juga menerangkan bahwasanya The Thematic Upper Caption Test ini tuh menjadi tes yang sangat berkembang pesat setelah diperkenalkan oleh Christina Morgan dan Henry Murray tadi. Nah, tes ini tuh juga lebih baik digunakan daripada tes-tes proyektif lainnya meskipun keandalan tesnya itu masih terus banyak diperdebatkan oleh banyak ahli hingga sampai saat ini. Nah, dalam The Thematic Upper Caption Test ini, klien itu diminta untuk menginterpretasikan bagaimana pandangan mereka, bagaimana interpretasi mereka terhadap gambar-gambar yang ambigu. Nah, nanti dari situ dapat diketahui apa yang saat ini sedang dirasakan klien, entah itu perasaan kecewa, marah, sedih, senang, dan sebagainya. Juga dengan penggunaan tes ini, konselor dapat mengetahui apakah si klien itu tengah mengalami konflik atau masalah-masalah yang mendasari kepribadiannya. Nah, jadi teman-teman, The Thematic Upper Caption Test ini tuh bukan tes yang melihat bagaimana benar atau salahnya, tetapi lebih mengandalkan bagaimana interpretasi klien terhadap sebuah situasi yang nanti akan mereka gambarkan melalui cerita. Yang kedua, penerapan The Thematic Upper Caption Test dalam bimbingan konseling. Nah, jadi teman-teman, dalam bimbingan konseling, The Thematic Upper Caption Test atau disingkat dengan TET ini dapat membantu konselor untuk memahami bagaimana dinamika kepribadian klien, seperti misalnya konflik yang dirasakan klien, kebutuhan yang mendasari, ataupun kondisi emosional yang mereka perlihatkan melalui cerita. Klien nanti akan diminta untuk memberikan kesimpulan terkait dengan gambar yang mereka lihat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam gambar, apa yang menyebabkan kejadian itu dapat terjadi, lalu apa yang dirasakan tokoh-tokoh dalam gambar. Misalnya tokoh merasakan perasaan sedih, kecewa, marah, senang, dan sebagainya. Dan bagaimanakah akhir cerita dari gambar tersebut. Dan nanti di situ konselor akan meminta klien untuk memberikan tafsiran rangkumnya dari gambar-gambar yang telah ia lihat tadi. Baik, selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respon klien. Untuk faktor yang pertama di sini ada pengalaman masa kecil. Nah, jadi teman-teman, mengapa pengalaman masa kecil itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi respon klien terhadap interpretasi gambar? Karena pengalaman masa kecil itu kan adalah hal-hal yang memang sudah didasari sejak individu itu kecil dan itu memang akan terbawa hingga nanti ia dewasa. Apakah itu pengalaman masa kecilnya bahagia, sedih, atau bahkan ia tertekan dalam
keluarga. Contohnya misal klien yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh konflik. Nah, nanti misal ketika ia diberikan gambar, misal gambarnya itu ada dua tokoh orang dewasa di mana itu adalah orang tua, laki-laki dan wanita, dan yang satunya itu adalah anak kecil. Dan ketika misalnya klien memang memiliki pengalaman masa kecil yang dipenuhi dengan konflik dan tumbuh dalam keluarga yang keras, maka klien itu akan menafsirkan bahwasanya dua orang dewasa itu adalah orang tua yang tengah bertengkar. Lalu yang kedua ada trauma atau pengalaman emosional yang berat. Misalnya klien pernah mengalami trauma. Misal di gambar itu nanti akan diberikan nuansa gelap, kartu dengan gambar hitam dan setitik cahaya. Ketika misal klien pernah mengalami trauma atau ketakutan, maka ia akan melihat bahwasanya gambar hitam itu adalah ketakutan yang pernah ia rasakan. Misal itu entah itu ketakutan akan hantu dan sebagainya. Dan trauma itu juga menjadi salah satu faktor yang sangat-sangat mendominasi bagaimana klien menginterpretasikan pandangannya terhadap gambar-gambar nanti. Lalu yang ketiga ada stres atau tekanan kehidupan. Stres atau tekanan kehidupan itu juga menjadi faktor yang amat-amat penting karena biasanya klien memiliki stres atau tekanan hidup berat akan lebih memberikan nuansa cerita yang lelah, letih, ataupun seperti merasa tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan. Yang keempat ada hubungan keluarga. Nah, hubungan keluarga di sini jika hubungan keluarga klien dengan keluarganya baik, maka ia juga akan memberikan tafsiran yang baik terhadap gambar-gambar yang nanti akan ia temukan. Dan apabila misal gambaran hubungan itu tidak baik atau misal klien memiliki masalah dengan keluarganya, maka ia akan lebih cenderung memberikan situasi gambaran yang memang sesuai dengan apa yang telah ia rasakan dengan keluarganya. Untuk faktor selanjutnya ada kondisi emosional. Nah, kondisi emosional ini juga menjadi faktor yang penting teman-teman. Kenapa? Karena kondisi emosional yang misalnya marah. Marah itu dapat membuat klien menunjukkan sikap yang agresif dalam memberikan interpretasi mereka terhadap gambar. Apabila perasaannya senang, maka klien akan lebih mendominasi perasaan yang tenang. Ia akan lebih bisa tenang dalam memberikan jawaban dan lebih bersikap baik. Dan apabila klien tengah mengalami kondisi emosional yang sedih, klien akan lebih banyak memberikan ulasan situasi dengan perasaan lelah, kecewa, atau bahkan menangis. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat pada gambar PPT, slide PPT tersebut, di situ ada satu buah kartu yang saya jadikan sebagai contoh dalam tes ini. Nah, klien nanti yang pertama itu bisa melihat bahwasanya wanita muda itu adalah anaknya dan wanita tua di belakang itu adalah ibunya, di mana si ibu itu tengah bersedih dan merenung mengingat anak perempuannya yang memang sudah jarang pulang. Lalu yang kedua, klien melihat bahwasanya wanita tua yang di belakang itu adalah dirinya sendiri dan mungkin pada saat ini dia masih muda. Wanita muda itu adalah dia saat ini dan wanita tua di belakang itu adalah dia di masa depan. Atau nanti klien bisa memberikan tanggapan bahwasanya wanita tua yang di belakang itu, si nenek itu iri kepada kecantikan wanita muda. Itu nanti akan bisa diinterpretasikan ketika klien memiliki perasaan seperti rasa jealous, dendam, iri, dan sebagainya. Atau klien bisa mengungkapkan bahwasanya si wanita tua itu tengah merindukan masa mudanya. Itu bisa terjadi ketika klien mengalami krisis identitas atau kekecewaan sehingga ia merindukan masa-masa mudanya atau hal yang pernah ia lakukan di masa muda. Contohnya adalah kecantikan yang seperti digambarkan pada wanita muda tersebut. Jadi kesimpulannya TIT ini tuh bukan sekadar meminta klien untuk bercerita, tetapi lebih menekankan bagaimana klien itu menafsirkan perasaannya saat ini. Apakah ia tengah bahagia, apakah ia tengah memiliki konflik, apakah ia tengah merasa kecewa, dan itu nanti akan terlihat ketika si klien menafsirkan pendapatnya atau pandangannya terhadap gambar-gambar. Contohnya tadi gambar yang baru saya jelaskan itu. Gambarnya sama, tetapi ungkapan dan cerita yang diberikan individu dan klien itu nanti akan berbeda-beda, tergantung bagaimana situasi ataupun kepribadian yang tengah saat ini mereka rasakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alternatives perception projects.
Nah, jadi teman-teman, walaupun TAT klasik ini sangat berpengaruh dalam dunia psikologi, tes ini itu tetap memiliki beberapa kelemahan. Nah, misalnya masih ada bias budaya, hasilnya itu sering bergantung pada penilaian subjektif, dan banyak peserta yang membuat cerita itu dengan nada yang negatif, padahal hal tersebut tidak boleh. Nah, jadi untuk mengatasi keterbatasan tersebut, para ahli mengembangkan berbagai tes apersepsi alternatif. Jadi tes-tes baru ini dibuat agar lebih sesuai dengan budaya, lebih objektif, dan juga mampu memberi gambaran kepribadian yang lebih seimbang. Jadi beberapa bentuk tes apersepsi alternatif yang penting antara lain, yang pertama itu adalah Southern Mississippi Thematic Apperception Test atau SMTAT. Jadi teman-teman, SMTAT ini dibuat oleh Rizal, Sharkey, dan juga Shadow pada tahun 1980-an. Tes ini itu memakai gambar dari koleksi foto Family of Man. Keunggulannya dibandingkan TAT adalah yang pertama, penilaiannya itu lebih kuantitatif dan juga sistematis atau lebih masuk akal. Kemudian yang kedua adalah gambarnya itu lebih seimbang antara sisi positif dan juga negatif. Selanjutnya adalah cerita yang muncul itu biasanya lebih bervariasi dan juga mempunyai energi yang lebih tinggi tentunya. Jadi secara umum SMTAT ini tetap mengikuti konsep TAT, tetapi lebih modern dan juga sesuai dengan kondisi masa kini. Baik, selanjutnya yang kedua adalah Children's Apperception Test atau CAT. Nah, jadi CAT ini dibuat oleh Belak pada tahun 1975 untuk anak usia 3 sampai dengan 10 tahun. Nah, tes ini itu menggunakan gambar tokoh hewan agar anak-anak itu tidak merasa tertekan dan juga lebih mudah memahami itu semua. Jadi CAT ini cocok untuk menggali emosi anak, hubungan keluarga, dan juga konflik internal mereka dengan cara yang lebih ramah dan juga itu sesuai dengan usia mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah Tell Me a Story atau TEMAS. Jadi, TEMAS ini adalah tes apersepsi yang dirancang khusus nih untuk anak-anak Latino atau Latina. Mungkin teman-teman bertanya nih, anak-anak Latino atau Latina itu siapa sih sebenarnya? Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki suku Amerika, keturunan Amerika. Nah, itu dia. Jadi khusus untuk mereka saja. Jadi tes ini tuh berisi 23 gambar berwarna yang menampilkan karakter minoritas dan juga non-minoritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, TEMAS ini efektif nih karena yang pertama adalah lebih sensitif budaya. Kemudian yang kedua menampilkan situasi sosial yang dekat dengan kehidupan anak. Kemudian yang ketiga adalah memberikan gambaran psikologis yang lebih mendalam dan juga relevan. Selanjutnya yang keempat itu adalah tes apersepsi gerontologis atau teknik apersepsi senior. Nah, jadi tes ini tuh dibuat khusus nih untuk lansia atau lanjut usia. Nah, gambarnya itu menunjukkan situasi yang sering dialami oleh orang tua. Seperti misalnya, mungkin teman-teman tahu ya, kalau sudah tua tuh pasti kesepian, perubahan peran dalam keluarga, ataupun bisa konflik antar generasi. Nah, jadi tes ini itu memahami masalah psikologis khas lansia sehingga intervensi itu bisa lebih tepat. Baik, beralih ke slide selanjutnya, yaitu terkait dengan kelebihan daripada tes apersepsi alternatif. Nah, jadi pengembangan berbagai varian TAT ini memberikan sejumlah keuntungan nih.
Yang pertama yaitu A, penyediaan stimulus lebih relevan secara budaya, usia, dan juga konteks sosial. Nah, artinya bagaimana? Nah, artinya itu gambar yang digunakannya itu lebih sesuai dengan kehidupan peserta tes. Nah, contohnya nih, anak diberi gambar yang cocok untuk gambaran seusianya. Begitu juga lansia diberikan gambar tentang situasi lansia. Jadi peserta ini lebih mudah memahami dan juga bercerita. Selanjutnya B, penilaiannya itu lebih objektif dengan metode kuantitatif. Nah, jadi tes alternatif ini itu memakai cara penilaian yang lebih bukan hanya berdasarkan interpretasi subjektif saja atau interpretasi subjektif psikologi saja. Nah, jadi tes ini tuh membuat ini semua itu membuat hasil tesnya ini lebih konsisten dan juga dapat dipercaya. Selanjutnya yang C adalah mengurangi cerita negatif seperti pada TAT klasik. Nah, jadi banyak peserta itu yang membuat cerita yang bernada sedih ataupun gelap. Nah, jadi tes alternatif ini menyediakan gambar yang lebih seimbang sehingga cerita yang muncul itu lebih beragam dan juga tidak selalunya negatif. D adalah bisa digunakan untuk lebih banyak kelompok. Nah, jadi tes ini itu tidak hanya nih untuk orang dewasa saja, tetapi bisa juga nih cocok untuk anak-anak, kelompok minoritas dan juga lansia seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi penggunaannya itu lebih luas dan juga fleksibel tentunya. Selanjutnya yang ke E, yang terakhir adalah lebih multikultural dan juga inklusif. Nah, jadi tes ini itu memperhatikan keragaman budaya. Artinya nih, gambar dalam konteks yang digunakan itu tidak hanya mencerminkan satu budaya saja, sehingga lebih adil dan juga relevan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang. Di sini saya akan membahas materi tentang the Rescott in-block test. Rescott in-block test dikembangkan oleh Herman Rescott dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1921 yang dikenal sebagai tes bercak tinta. Di mana tes Rescott ini merupakan cara prosedur untuk mengungkapkan sebuah kepribadian individu dengan menggunakan teknik proyektif non verbal. Stimulus bercak tinta Rescott ini bersifat abstrak dan ambigu sehingga memicu imajinasi spontan dari individu yang dites. Respon spontan ini menunjukkan bagaimana individu mengorganisasi apa itu maknanya, misalnya melihat bentuk kelelawar karena bercak tinta, mengingat pada bentuk yang familiar baginya. Pada materi selanjutnya, the Rescott in-block test ini ada gambar yang dipersiapkan individu pada dasarnya memproyeksikan aspek-aspek kepribadiannya, yaitu diantara lain mengungkapkan yang pertama ada sifat dasar dorongan individu, dan yang kedua ada memotivasi dan dorongan individu, dan yang ketiga ada cara individu mengatasi masalahnya dan sebagainya. Itu tiga gambaran yang dipersepsikan individu pada the Rescott in-block test ini. Dan tanya ada bagaimana kita memperoleh atau mengetahui adanya aspek-aspek kepribadian seperti yang telah kita sebutkan di atas. Antara lain bisa diketahui dari di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bagian
bagian-bagian dan seperti apa yang bercorak tinta yang di disiplin individu. Yang kedua ada apa yang dilakukan atau yang dilihat oleh si individu itu. Dan yang ketiga, bagaimana individu mengorganisasi materi pada gambar tersebut. Dan yang terakhir, berapa lama individu melihat untuk menentukan apa yang individu lihat. Baik, di sini Altman in block 3 ini atau yang disebut HIT yang sering disebut sebagai unalternative in block test. The Hartman dikembangkan oleh Woni Hartman pada awal 1960-an sebagaimana respon terhadap keterbatasan Rescott in block test. Rescott yang diperkenalkan oleh Hartman Rescott pada 1921 adalah tes proyektif klasik yang dimana subjek diminta menginterpretasikan 10 kartu M-block simetris untuk mengungkap aspek kepribadian bawah sadar. Namun Rescott sering dikritik karena subjektivitas tinggi dalam penilaian reliabilitas interrate yang rendah, yaitu penilaian berada bisa memberikan skor perbedaan untuk respon yang remaja pada masa remaja dan kurangnya standarisasi prosedur. Hartman, seorang psikologi dari University of Leeds, bertujuan menciptakan alternatif yang lebih objektif, variabel, dan mudah digunakan dalam penelitian serta klinis. Dan yang keempat ada keunggulan empiris. Studi seperti Sweet dan Hartman 1963 di Journal of Consulting Psikologi menunjukkan reliabilitas tes retest HIT mencapai 0,80 sampai 0,90, lebih tinggi daripada Rescott sekitar 0,60 sampai 0,70. Validitas konvergen kesesuaian dengan tes lain seperti MMPI juga lebih baik dengan bukti bahwa AIT dapat mendeteksi gangguan seperti skizofrenia atau depresi melalui pola respon abnormal, misalnya respon yang terlalu abstrak atau repetitif. Selanjutnya ada jumlah dan struktur kartu. Rescott menggunakan 10 kartu M-dot yang sama untuk semua subjek dengan respon bebas. HIT menggunakan 45 kartu M-dot standar terdiri dari 22 kartu utama dan 23 alternatif untuk variasi yang memungkinkan pengulangan dan pengukuran konsistensi respon. Ini mengurangi efek kelelahan atau bias subjek. Dan yang kedua ada sistem skor yang dimana Rescott ini menggunakan kode kompleks, misalnya lokasi determinan seperti warna atau gerakan yang sering
digunakan atau subjektif. HIT ini memiliki sistem skor objektif dengan 22 kategori utama. Yang dimana itu termasuk lokasi bagaimana dari M-Block yang digunakan, misalnya seluruh atau bagian kecil. Determinin yaitu adalah faktor seperti bentuk warna, tekstur atau gerakan yang konten weather. Baik, pada materi selanjutnya ada perbandingan dengan Rescode M-Block test. Yang pertama di sini ada prosedur administrasi. Dalam Rescode subjek yang diberikan kebebasan penuh untuk merespon, misalnya apa yang kita lihat. Dan penilaian bergantung pada interpretasi klinis. HIT lebih terstruktur. Subjek diminta memberikan respon cepat dalam 10-15 menit per kartu. Untuk 45 kartu dengan instruksi standar seperti katakan apa yang terlihat oleh kita di sini. Dan ini bisa mengurangi subjektivitas dan meningkatkan reliabilitas. Selanjutnya, aplikasi dan penggunaan dalam psikologi. Di sini ada 3. Yang pertama, klinis. Untuk diagnosis gangguan kepribadian seperti mengidentifikasi pola respon yang menunjukkan ansietitas tinggi, respon cepat dan banyak defisiensi kognitif. Respon sederhana misalnya dalam tinjauan Norman dan Schwartz 1965 di Journal of Personality Assessment HIT terbukti efektif untuk memulai anak-anak dengan masalah perilaku. Dan yang kedua, ada penelitian dalam studi kepribadian. HIT ini membantu mengukur kreativitas, respon unik atau persepsi sosial. Penelitian modern seperti yang dikutip dalam meta-analisis psikologi proaktif menunjukkan HIT ini masih relevan untuk penelitian lintas budaya, meskipun kurang populer daripada tes self response seperti Bixby. Dan yang terakhir ada keterbatasan, yang dimana HIT ini memerlukan waktu lebih lama, sekitar 45-60 menit dibandingkan Rescode, dan interpretasinya masih memerlukan pelatihan ahli. Selain itu, kritik modern proaktif, potensi bias budaya dan respon input. Saya kesempatan untuk menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yakni tentang non-pictorial projective procedure. Nah, kawan-kawan semua, non-pictorial projective procedure ini salah satu tes psikologi yang tidak menggunakan gambar. Nah, ini melainkan tergantung daripada minat si individu tersebut tentang stimulus yang kita berikan kepada mereka, baik itu berupa lisan ataupun verbal serta dan juga tertulis. Nah, pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan projektif non-gambar dan digunakan untuk mengungkap aspek-aspek tersembunyi dari kepribadian, pemikiran, dan juga emosi dari si individu tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian terakhir tentang non-pictorial projective procedure. Nah, non-pictorial projective procedure ini adalah metode penilaian psikologis
yang tidak menggunakan gambar atau visual sebagai stimulus utama, melainkan itu semua bergantung pada respons individu terhadap stimulus yang diberikan secara verbal ataupun tertulis. Nah, pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan teknik proyektif non-gambar dan digunakan untuk mengungkap aspek-aspek tersembunyi dari kepribadian, pemikiran, dan emosi si individu. Nah, non-pictorial projective procedure ini terdiri dari berbagai aspek dan juga teknik yang digunakan untuk mengakses dan bertujuan untuk mengakses aspek bawah sadar dan psikologis seseorang melalui respon atau pertanyaan tertulis atau verbal seperti kata asosiasi, lanjutan kalimat, dan gambar yang dibuat secara bebas oleh peserta. Teknik ini berbeda ya dari teknik proyektif pictorial yang menggunakan gambar sebagai stimulus. Nah, jadi tes non-pictorial ini intinya dia nggak menggunakan gambar sebagai stimulus. Kalau kita lihat dari tes sebelumnya tuh semuanya pakai gambar, misalnya kayak DAT atau beberapa teknik yang lain. Nah, di bagian non-pictorial projective procedure ini dia nggak pakai gambar sebagai stimulus utamanya, melainkan perkataan, kata-kata, visual, atau lanjutan kalimat yang terputus yang akan dihubungkan sendiri oleh si individu tersebut. Jadi kawan-kawan, dalam non-pictorial projective procedure ini ada beberapa tes yang digunakan. Di antaranya yang pertama itu ada word association test. Nah, penggunaan tes asosiasi kata ini atau word association test ini berasal dari Galton dan pertama kali digunakan secara klinis itu oleh Carl Jung. Fungsi daripada word association test ini berfungsi sebagai alat psikologis untuk mengungkap asosiasi bawah sadar, emosi, dan koneksi mental dengan memicu respon cepat terhadap kata-kata stimulus. Nah, kita tuh kayak ngetes si individu tuh menggunakan kata-kata. Jadi kita bakalan mengukur dia tuh dari secepat mana dia nangkap nih stimulus yang kita berikan kepada dia. Ini juga dikembangkan oleh Carl Jung. Dia tuh biasanya mengungkapkan pikiran, bias, atau konflik tersembunyi yang mungkin tidak disadari secara sadar oleh si individu tersebut. Nah, fungsi utamanya itu mengevaluasi sifat, kepribadian, dan fungsi mental melalui respon kata spontan, membantu mengidentifikasi keterlambatan atau reaksi tidak biasa yang menandakan masalah yang lebih dalam seperti trauma. Terapis menganalisis waktu, respon, pengulangan, dan isyarat emosional, mendeteksi kompleks psikologis yang belum terselesaikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita mengukurnya itu dari seberapa cepat sih orang ini atau si individu itu nangkap kata-kata yang kita berikan kepada dia. Jadi dari situ kita bisa lihat apa yang terjadi pada si individu itu jika kita mengucapkan kata-kata tertentu. Selanjutnya itu ada sentence completion test. Nah, keluarga lain dari teknik proyektif menggambar ini adalah tugas kalimat yang tidak lengkap. Nah, tugas ini memberikan batang yang diminta diselesaikan oleh subjek. Itu ibaratnya misalnya gini, kita kasih kata-katanya tuh putus-putus untuk si individu yang bakalan kita tes nih. Jadi mereka bakalan lengkapin kalimat-kalimat yang terputus itu. Jadi itu yang dinamakan dengan sentence completion test. Nah, seperti semua teknik proyektif, respon individu diyakini mencerminkan kebutuhan, konflik, nilai, dan proses berpikir orang tersebut. Dalam penggunaan klinis, tugas ini juga memberi seseorang kesempatan untuk memberikan informasi yang mungkin terlalu memalukan untuk disajikan dalam wawancara verbal dan tatap muka.
Di sini tuh prosedur penyelesaian kalimatnya itu digunakan secara luas dalam pengaturan klinis maupun penelitian. Jadi di sini tuh banyak tugas kalimat yang tidak lengkap, memiliki prosedur penilaiannya sendiri. Di antara tugas-tugas yang paling banyak digunakan adalah rotor incomplete sentence blank. Nah, itu dia tuh rotor tuh menyediakan 40 buah soalnya yang masing-masing dicetak pada sistem 7 poin. Nah, secara umum tuh kalimat pendek dengan sedikit humor dan konten positif mendapatkan skor tertinggi. Misalnya, pria memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalimat panjang dan kompleks dengan konten negatif atau depresi menerima skor terendah. Misalnya, pria yang saya tidak tahan dan terkadang ingin membunuh dan menjadikan benar-benar tahu bagaimana membuat seseorang merasa gila sepanjang waktu. Nah, kata-kata kedua inilah yang bakalan seperti kata-kata kedua itulah yang bakalan nilai. Jika dia positif, dia nilainya bakalan tinggi. Kalau misalnya kata-katanya itu negatif, nah nanti nilainya bakalan rendah. Nah, yang terakhir tuh ada namanya figure drawing test. Nah, figure drawing test ini dia itu serangkaian tes praktif biasanya menggunakan teknik ekspresif, di mana subjek diminta untuk membuat sesuatu. Nah, biasanya itu gambar. Nah, dalam person test makeover, subjek yang paling sering digunakan itu adalah seorang anak. Dia itu diminta untuk menggambar seseorang. Nah, kemudian anak itu diminta untuk menceritakan kisah tentang orang tersebut yang telah digambar oleh dia. Nah, teknik serupa itu juga namanya adalah tes rumah pohon orang. Nah, di mana subjek itu menggambar rumah, pohon, dan orang, kemudian membuat cerita tentangnya. Jadi intinya tuh tesnya tuh kita kayak nyuruh klien kita untuk menggambar sesuatu. Seperti yang dijelaskan itu biasanya ada rumah, ada pohon, ada orang. Nah, ketika semua gambarnya selesai, jadi kita minta si klien kita itu untuk menceritakan tentang gambar yang telah digambar olehnya. Nah, teknik proaktif dinilai pada beberapa dimensi, termasuk ukuran absolut, ukuran relatif, kelalaian, dan ketidakproporsian. Misalnya, dalam menggambar keluarganya, seorang anak kecil mungkin menghilangkan dirinya sendiri, menerima kemudian mungkin berasumsi bahwa anak tersebut merasa terasing dari keluarganya. Dalam menggambar orang rumah pohon, anak mungkin menggambar dirinya sendiri di rumah melihat keluar, mungkin mencerminkan perasaan terisolasi atau terjebak. Nah, maksudnya tuh teknik figure drawing test ini dia tuh tergantung daripada si kliennya, tapi kita harus pandai-pandai dalam menafsirkannya, karena nggak selalunya penafsiran buruk dari kita itu benar-benar terjadi daripada si klien kita. Nah, kawan-kawan semua, jika ada kecenderungan untuk menafsirkan data uji proaktif secara pilihan tanpa landasan empiris yang memadai, maka tes gambar proaktif adalah salah satu pelanggar terburuk. Meskipun seorang dapat menarik hipotesis interpretatif dari data tersebut, orang cenderung terlalu jauh. Nah, misalnya dalam third person, seorang dokter disarankan untuk menafsirkan kepala besar sebagai indikasi terlalu peduli dengan masalah fungsi intelektual sistem, bahkan menunjukkan bahwa itu berarti kerusakan otak. Nah, dari itu semua beda-beda nih pendapatnya dari si dokter itu. Sedangkan mungkin dari pendapat kita sebagai konselor sendiri itu beda lagi. Nah, salah satu tes gambar proaktif yang telah terbukti valid dan berguna dalam pengaturan klinis adalah Goodenough-Draw-Amen test. Nah, tes menggambar Goodenough-Harris ini memiliki korelasi yang dapat diterima 0,5 dan lebih tinggi dengan tes kecerdasan seperti Stanford Binet. Manfaatnya itu termasuk kesederhanaan dan kepraktisan, terutama dalam evaluasi anak-anak yang mungkin berjuang dengan tugas membosankan dan menyelesaikan tes yang kurang ramah anak dan berguna, terutama jika digunakan bersama dengan tes lain. Meskipun tes gambar
memiliki tempat dan baterai uji, kehati-hatian diperlukan dalam penggunaannya sampai penelitian yang ketat dapat mendokumentasikan kesimpulan yang valid yang dibuat darinya. Nah, jadi kesimpulan dari non-pictorial ini, dia itu nggak selalunya valid, terutama di figure drawing test ini, karena itu seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung daripada si individunya gimana cara gambar dia. Mungkin bagi dia itu kebahagiaan, tapi kita sebagai konselor itu malah melakukan penafsiran lain, padahal apa yang kita tafsirkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada anak tersebut. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan daripada materi presentasi dari anggota kelompok saya dan juga semua materi yang telah kami presentasikan. Nah, kesimpulannya adalah tes proaktif ini masih menghadapi berbagai masalah, mulai dari rendahnya validitas dan reliabilitas pada instrumen klasik seperti ROSAK dan TAT, sehingga memunculkan kebutuhan akan varian yang lebih objektif seperti Holzman-Inkbold teknik. Selain itu, keterbatasan berupa bias budaya, perbedaan usia, serta pengaruh pengalaman traumatis membuat interpretasi menjadi rentan keliru, sehingga alternatif seperti SMTAT dan CAT dikembangkan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap konteks sosial budaya, disertai perlunya pelatihan penilai agar hasil tetap konsisten. Nah, di selain itu, tes proaktif non-pictorial seperti word association test dan sentence completion task sebenarnya masih relevan untuk menggali dinamika bawah sadar melalui respon verbal. Namun, penggunanya menurun karena keterbatasan psikometrik dan meningkatnya preferensi terhadap metode kuantitatif modern, sehingga integrasi dengan tes self-report menjadi strategi penting untuk memperluas aplikasi klinis, meningkatkan akurasi, dan memperkuat peran asesmen proaktif dalam psikologi kontemporer. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Kami dari kelompok 5, pamit undur diri, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.